أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati pengurus Masjid As-Sa'adah, bapak, ibu-ibu, cici dan puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini mendapatkan nikmat istiqomah, mendapatkan kesehatan, hingga kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus Bapak Imam Sa'ad, ya, ini Ustadz Sa'ad. Ustadz Sa'ad ini adik kelas saya di Mustafawiyah. Udah lama juga kayaknya beliau tinggal di sini. Udah berapa tahun? 6 tahun. Udah lama saya nggak kesini, masih beliau lagi. Memang sesuai lah. Namanya siapa? Sa'ad. Nama masjidnya Sa'adah. Memang udah ketemu jodohnya di sini. Atau memang udah dapat jodohnya di sini? Bukan. Udah, memang orang sini. Amna tahu yang kedua nanti. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya memang udah berapa kali khutbah di sini, tapi hari ini saya ingin memperkenalkan diri dengan jabatan yang berbeda. Kalau dulu mungkin saya bertugas di sini sebagai ustadz biasa, sekarang ini saya bertugas sebagai penyuluh kantor PUA Kecamatan Sail. Jadi kami penyuluh itu ada Ustadz Zarkoni, pernah dengar? Ustadz Yusnedi. Nah, saya per Januari ini dulu memang tugasnya selama honor di Kecamatan Sail memang. Tapi kemarin lulus pegawai, kami ditempatkan di Siak selama 1 tahun 4 bulan. Lalu per Januari tanggal 2 kami bertugas di Kecamatan Sail lagi. Jadi kami ditugaskan untuk melakukan penyuluhan termasuk ke majelis ta'lim, apalagi yang ibu-ibu. Biasanya kan habis lebaran ada penyusunan jadwal majelis ta'lim kan? Nah, kalau bisa dimasukkanlah saya satu. Gak usah pikirkan amplopnya, gak usah. Yang penting itu isinya. Rumah saya udah penuh amplop. Dari 2011 saya ceramah. Ada yang koyak, ada yang masih utuh amplop tuh. Kenapa ada yang koyak Ustadz? Ya kadang-kadang pengurus masjid ini seperti menyimpan barang berharga betul kan? Dia segel. Jadi mau nggak mau kita koyak. Ada yang nggak dipasangnya segelnya. Itulah kadang-kadang amplop itulah yang saya kasih ke undangan-undangan nikah. Jadi saya untungnya jadi ustadz nih nggak pernah beli amplop lagi kalau diundang orang nikah. Kenapa? Sudah banyak stok amplop. Jadi nggak usah pikirkan, gratis insya Allah. Karena saya digaji untuk melakukan penyuluhan. Apalagi gaji di Kementerian Agama ini bukannya sombong, besar lagi daripada gaji Pemprov sama Pemda. Mohon maaf nih, bukan bermaksud sombong, tapi angkuh lah sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini anak-anak tolong catat. Kalau nggak sampai tulisanmu itu 5 baris, tak sudi aku tanda tangani. Kau catat baik-baik. Apa judulnya? Baca cepat, Ustaz lupa ini. Apa yang kamu bilang?
5 perkara yang mengundang bencana. Apa tuh? Oh, ngaruh ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini terinspirasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ini siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat, anaknya juga sahabat radhiyallahu anhuma. Para sahabat itu ketika disebutkan namanya, maka kita doakan dengan ucapan radhiyallahu anhum. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirina, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai golongan muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapatkan cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Apa yang pertama dari 5 perkara ini yang didoakan Rasulullah semoga kita tak dapat dan kita dilindungi oleh Allah daripada 5 perkara ini? Apa itu? Yang pertama, lam tadhhar fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mit-ta'una wal auja'u allati lam takun madat fil Islam fihim alladhi madaw. Tidaklah perzinaan menyebar pada suatu kaum sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi para pendahulu mereka. Ini yang pertama ini yang didoakan Rasulullah, semoga kita dilindungi oleh Allah dan tak terjadi kepada kita. Apa yang pertama? Jika terjadi perzinahan secara terang-terangan, bahkan seperti diiklankan, iklan ini sudah diadopsikan menjadi bahasa Indonesia, diiklankan, betul-betul dipromosikan, orang tak malu lagi berzina, apa yang akan kita dapatkan? Maka akan tersebar penyakit ta'un dan juga kelaparan. Ta'un ini apa? Penyakit menyebar. Sudah pernah nggak terjadi ke kita ini penyakit menyebar? Apa aja kemarin? Covid, apa lagi? Flu burung. Kenapa bisa terjadi? Apa tadi penyebab utamanya? Karena hebatnya perzinahan. Sekarang ini kita sudah sampai di masa di mana orang, maaf, kalau perempuan itu perawan dianggap asing. Bahkan sengaja di podcast, tahu podcast yang dia wawancara di YouTube itu. Kalau nanti ada seorang podcaster, seorang yang punya YouTube, dia mewawancarai perempuan, dia tanya, masih perawan nggak? Kalau perempuan itu jawab masih perawan, dia heran. Nah, ini menjadi indikasi bahwa perzinahan itu dianggap lumrah. Nah, kami kan orang Kementerian Agama ini, dan Bapak Ibu boleh cek angka perceraian itu sama dengan angka pernikahan setiap hari. Angka perceraian mendekati angka
pernikahan. Maksudnya apa? Hari itu ada orang nikah, maka sejumlah itu pula akan ada orang cerai. Makanya sekarang kalau mau jadi pengacara, jadilah pengacara di pengadilan agama. Mengapa? Jobnya banyak jobnya. Cobalah Bapak Ibu jalan-jalan ke Jalan Parit Indah itu, bandingkan dengan pengadilan umum biasa. Mana lebih ramai? Pengadilan agama. Nah, apa alasan orang bercerai? Pertama itu alasannya selalu soal faktor ekonomi. Nah, yang kedua, faktor perselingkuhan. Bisa jadi selingkuhnya itu karena dia menikah lagi, oke, halal. Tapi kebanyakan yang terjadi karena perzinahan. Maka wajar banyak terjadi kelaparan. Enggak kok Pak Ustadz, ternyataannya enggak ada kita jumpai di sekitar kita orang kelaparan. Itu yang kita lihat. Kenyataan yang terjadi apa? Banyak tidak dilahirkan anak-anak yang tak tahu siapa emak sama ayahnya. Ada enggak? Di Pekanbaru kota Melayu yang identik dengan Islam ini, sering enggak kita dengar anak dibuang? Ini ada orang apa enggak nih? Enggak, aku pulang. Ada orang? Banyak. Akibat apa? Perzinahan. Udah berapa banyak kita, apalagi kita bapak ibu yang aktif di media sosial, kita selalu lihat nanti akan ada kita jumpai berita-berita anak yang dibuang oleh orang tuanya, baik itu dalam bentuk yang terhormat atau tak terhormat. Ada yang dibuang di panti asuhan masih lumayan. Kadang apa yang terjadi? Dibuang, disekap, bahkan dibunuh. Alasannya apa? Malu. Malunya udah terjadi, dah punya anak, waktu melakukannya tidak malu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena fahisyah. Zina itu adalah perbuatan fahisyah. Jadi kejahatan itu ada kaitannya dengan mungkar, ada keterkaitannya dengan fahisyah. Fahisyah ini apa? Perbuatan jahat yang berkaitan dengan hawa nafsu. Termasuk apa? Zina. Apalagi? Menyukai sesama jenis juga termasuk fahisyah. Jadi Rasulullah tadi bilang apa? Jangan dekati, jangan lakukan perbuatan fahisyah. Sifatnya Rasul sebutkan. Di Pekanbaru ini sekitar setahun yang lalu, itu daerah Sukajadi, kedapatan di tempat penginapan sekitar 5, kalau saya tak salah, 5 atau lebih pasangan sesama jenis. Ada dengar kemarin beritanya? Nah, besoknya mau harus dilepas. Kenapa? Sulit mengidentifikasinya. Apalagi penyuka sama jenis kalau itu perempuan. Kan payah kita gerebek di dalam kamar laki-laki sama laki-laki. Kalau enggak telanjang betul dia, enggak akan mungkin kita tuduh dia menyukai sesama sama jenis. Susah mengidentifikasinya. Apalagi yang perempuan. Laki-laki kalau cium pipi laki-laki risih gak? Ini yang nggak ketawa, yang nggak senyum-senyum nih kayaknya yang nggak biasa nih. Bapak kalau dicium kawan bapak sebelah tuh pipi bapak gitu. Bapak nggak biasa atau mau bapak tinju? Tinju kan? Ah betul lah. Coba perempuan. Ya kan? Perempuan kalau dicium pipinya sama ibu sebelahnya marah nggak?
Alah. Kenyataannya enggak kan? Bahkan perempuan biasa peluk-pelukan. Saya alhamdulillah kalau jumpa ustaz yang biasa cipika-cipiki, saya nunduk-nunduk terus tuh. Walaupun cipika-cipiki itu sunnah, tapi saya geli. Tidak mau saya cipika-cipiki, cukup salam aja. Makanya saya tundukkan kepala saya. Ada orang karena cipika-cipiki ini memang diantukkannya kepalanya. Wah. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindari. Karena ayat itu mengatakan jangan mendekati zina. Apa hal-hal yang bisa mendekati zina? Video. Ini anak-anak sekarang agak susah juga membahas 5 poin ini. Yang penting-penting aja kita bahas ya, karena waktu ini singkat. Video. Ini yang HP smartphone nih, orang tua nggak boleh gaptek. Kenapa? Coba bedakan. Nih saya sama abang tuh kayaknya dekat-dekat umur tahun 90-an atau 80-an lahir ya bang. Iya kan? 90. Seumuran kita bang. Tapi kayak tuaan abang bang. 99 ada ngerasa imut pula. Wajah nggak bisa merestui itu. Kami dulu dewasa itu umur 15 ya. Kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA baru dewasa. Tapi sekarang anak SD sudah banyak yang suaranya berubah. Betul apa enggak? Apa sebab? Kena handphone ini. Makanya orang tua nggak boleh tahu nggak gaptek? Gaptek itu tuh gagap teknologi, bukan yang main-main di warung itu namanya gaplek, bukan gaptek. Gaplek. Ada itu pengaturannya di setiap medsos itu, perlindungan orang tua atau mengidentifikasi video-video porno. Ini kadang-kadang anak ini bu seperti 2 buah mata pisau. Kalau kita tak pandai mengasahnya, maka dia yang memotong kita. Kalau tak pandai kita mendidiknya, dia besok yang akan mencampakkan kita ke dalam api neraka. Menurut data BKKBN, ya, BKKBN itu apa Pak Ustadz? Itu pokoknya. BKKBN itu badan apa itu? Penyelenggara KB ya, gitulah maksud. 60% dari remaja sudah melakukan perzinahan. Naudzubillah. 60% itu berarti sudah lebih setengah. Makanya bu, kami di Departemen Agama ini, apalagi di kantor KUA, sedikit ya, ini aja kita bahas ya. Yang 4 lagi ini kapan-kapan boleh ibu baca. Karena perzinahan ini sangat luar biasa masalahnya. Syarat pendaftaran nikah itu umurnya laki-laki 21, perempuan umurnya 19 tahun. Udah ada umur 21. Belum boleh nikah lagi. Nih yang perempuan enggak ada. Nenek-nenek semua. Nah, ini kalau belum sampai 19 tahun belum boleh mendaftar pernikahan. Nah, apa yang terjadi? 80% dari pengajuan dispensasi nikah kalau umurnya belum sampai 21 bagi laki-laki, 19 bagi perempuan, kalau dia mau nikah, dia harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Maka pengadilan nanti akan memutuskan dia layak nikah dulu atau tidak. Nah, kenyataannya apa yang terjadi Bapak Ibu? 80% dari pengajuan pernikahan dispensasi nikah sudah hamil duluan. Naudzubillah. Maka wajar kalau kita bicara angka perceraian lebih besar daripada angka pernikahan. Bayangkan aja lah, jangankan umur 21.
Umur 25 aja sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, anak Bapak Ibu lah di rumah, sudah banyak nggak yang punya pekerjaan? Umur 25. Masih banyak yang nganggur. Ini kita bicara fakta aja. Nah, untuk dirinya sendiri aja nggak mampu, apalagi dia harus menghidupi anak orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perceraian. Apalagi kalau yang nikah itu umur 20 ke bawah, masih sibuk main game. Jadi akhirnya anak orang dianggapnya seperti main game. Kalau dia sudah bosan, apa yang terjadi? Gamenya dibuang. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bisa menjaga anak kita kalau tidak diri kita sendiri? Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan anak yang solih dan solihah, terhindar dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini cuma poin yang bisa saya bahas. Nanti kalau Bapak Ibu yang penasaran apa 4 poin lagi, boleh nanti diminta lewat Ustaz Sa'ad. Nanti Ustaz Sa'ad minta ke saya, insyaallah. Kita tutup dengan doa.